Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan belajar membuat penugasan di kelas Teams Microsoft. Pertama yang harus kita lakukan, klik assessment di sini. Ya, kalau saya ulangi lagi, klik assessment di sini, kemudian nanti dipilih kelasnya. Kalau Bapak Ibu mengakses Teams pertama kali, begitu klik assessment nanti akan muncul ini. Nah, dipilih kelas mana yang ingin Bapak Ibu tambahkan tugas. Ini kebetulan saya akan menambahkan tugas di kelas yang saya asuh. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu selesai mengerjakan atau membuat penugasan di kelas ini, misalnya saya beralih mau ke tugas di kelas yang lain, itu boleh dipilih lagi, diklik yang di tombol kiri atas di sini, kelasnya dipilih lagi. Nah, ini kan akan muncul kelasnya. Oke, ini juga sama ketika Bapak Ibu misalnya masuk di kelas orang lain, di mana Bapak Ibu jadi siswa. Nah, saat ini misalnya Bapak Ibu kan lagi diseminasi dengan saya. Bapak Ibu masuk di kelas saya. Nah, Bapak Ibu tentu jadi siswanya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mengupload tugas-tugas yang saya berikan, Bapak Ibu masuk juga di assessment ini. Kemudian tinggal dicari kelasnya. Dicari kelasnya. Nanti begitu dicari kelasnya, klik aja done. Begitu dipilih done, itu aja. Nanti akan masuk di kelasnya. Nah, kalau misalnya di kelas saya, ini kebetulan saya baru mau menambahkan penugasannya. Saya baru akan menambahkan penugasannya sekarang. Caranya gimana? Saya klik get start. Karena memang ibaratnya buku tugas itu masih kosong. Sekarang saya buat. Oke. Begitu saya klik tadi, saya ini ada tombol create. Saya tambahkan create. Nah, saya mau menambahkan apa? Assessment atau quiz. Assessment itu kayak penugasan, di mana biasanya di penugasan itu kita meminta siswa itu mengupload sesuatu atau menuliskan sesuatu. Ini di assessment. Kalau di quiz itu biasanya sama seperti kita kuis, nanti ada pertanyaan yang harus dijawab siswa. Nah, nanti kita letakkan di kuis. Oke, karena saya ingin di penugasan ini saya inginkan siswa itu mengupload sesuatu, maka saya akan klik di assessment. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Titel 1. Nah, saya akan buatkan penugasannya untuk tugas 1. Tugas 1 instruksinya, ya, ini tugas 1. Instruksinya apa? Saya kopikan dari sini. Saya kopikan dari sini. Saya paste di sini. Ini sebenarnya saya bisa aja saya blok seperti ini, saya kasih angkanya biar ada apa istilahnya, ada penomorannya. Upload profile di MEC. Ini pada saat sudah redeem, itu biasanya kan sudah ada satu kursus yang sudah diselesaikan. Cukup satu itu aja. Kalau misalnya belum menyelesaikan semuanya, boleh dikirim transkripnya. B. Membuat kelas sesuai dengan mata pelajaran mampu dibutuhkan dengan screenshot kelas. Nama kelas menggunakan JT9 AHM underscore nama underscore mata pelajaran.
Oke ya, itu untuk penamaannya. Kemudian record pada saat meeting. Ini kalau record ini opsional, dalam garing tidak wajib. Ya, kemudian melakukan attendance list itu juga tidak wajib. Yang wajib itu untuk yang satu, yang sama dua. Ya, upload dari MEC di profile, di download transkripnya, uploadkan nanti di sini. Oke, kemudian saya akan membuat tugas ini untuk kelas apa aja. Kalau seandainya saya punya banyak kelas, boleh dipilih sih sebenarnya. Boleh dipilih kelasnya. Saya kebetulan hanya satu kelas ini. Kemudian untuk siapa? Ini all student untuk saat ini. Saya bisa aja misalnya membuat penugasan cukup untuk si A sama si B, itu bisa ditentukan di sini. Sehingga nanti si siapa siswa saya di kelas ini itu saya bisa pilih. Kemudian due date-nya itu berakhir sampai tanggal berapa? Ini saya buat sampai tanggal 10 deh. Sampai tanggal 10. Sampai jam 11.59 PM. Oke, ini biarkan general, kemudian klik assessment, action. Oke, saya sudah membuat satu penugasan pertama. Kemudian saya buat lagi untuk penugasan kedua. Ini penugasan kedua, saya tuliskan di sini. Ini nggak usah biar nggak bingung. Kemudian instruksinya ini saya pakai huruf saya paste dulu. Ini saya pakai angka. Oke, membuat angket pendaftaran siswa baru, kemudian membuat kuis. Nanti saya akan jajarin untuk yang ini. Ini kemarin kita masih belum ajarkan untuk yang ini. Saya akan untuk pertemuan hari ini saya akan ajarkan untuk ini. Oke, kemudian saya lupa tadi. Poinnya harus saya kasih berapa? Nanti saya buat poin 100. Kalau benar semua nanti dapat 100. Ini sampai tanggal 10 saya sin. Oke, ini tadi saya edit lagi. Kenapa? Karena tadi grade-nya belum saya isi. Ini grade-nya belum saya isi. Edit assessment. Nah, ini grade-nya belum saya edit. Nih, Bapak-Ibu, ketika kita punya assignment seperti ini, nanti nilainya boleh kita dapatkan ini bisa saya dapatkan. Nanti misalnya sudah mengumpulkan, saya bisa tahu misalnya ini ada yang kurang, saya bisa ngasih feedback itu kayak apa ya, umpan balik, entah itu benar atau enggak. Misalnya kalau enggak benar, saya kasih tahukan ke siswanya bahwa jawabannya salah, kurang apa gitu, saya bisa sampaikan. Atau misalnya feedbacknya dalam bentuk pujian, selamat atau bagus, hasilnya sempurna, itu boleh aja ditambahkan di feedback. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah saya kasih grid ya. Sudah. Ini gridnya sudah saya edit tadi. Sekarang saya tambahkan baru assessment. Di sini nih tugas 3. Saya biasanya mengusahakan kalau misalnya ada beberapa penugasan itu saya tulis dulu di notepad. Baru nanti kalau sudah selesai saya kopikan di sini.
Karena kalau kita berproses langsung seperti ini, kadang masih ngarang lagi itu kayak apa ya istilahnya, prosesnya akan lama ya. Padahal kalau di Notepad itu jauh lebih cepat ketika kita lagi menyusun ide-idenya. Satu sesuai dengan kriteria ada section, teks, gambar, video, dan embed form. Ini nggak usah embed form ya. Ada embed YouTube. Ada embed lah, sudah nanti nggak mesti saya nggak wajibkan dari form. Kemudian media pembelajaran offline. Nah, online ini nanti bisa pakai PowerPoint atau pakai PowerPoint lah, PowerPoint. Nah, ini tipsnya ya, kalau memang Bapak Ibu akses internetnya terbatas atau kadang nyambung atau enggak, Bapak Ibu bisa manfaatkan buat offline dulu di laptop Bapak Ibu, kemudian di-upload aja di Google, di Google OneDrive-nya Bapak Ibu. Tipsnya kayak gitu nanti. Ini dudutnya tanggal 10 Friday, Jumat 11.59. Ini sampai jam 11 malam. Mau jam 24.00. Oke, saya tambahkan terakhir ini apa nih? MEC. Tugas 4 yang terakhir saya paste di sini ininya, ini cukup MEC indicator. Instruksinya ini. Sudah. Sehingga penugasan di kelas saya sudah buatkan. Udah 1, 2, 3. Udah 1, 2, 3, 4. Udah yang draft ada nggak? Oke, kalau sudah berarti saya sudah punya 4 penugasan ini. Nanti otomatis ini itu akan muncul ini kayak seperti ini ya. Kan nanti akan muncul di channelnya, bukan di channelnya sih, di notifikasinya di semua yang gabung di kelas ini. Ntar ini saya kayaknya ada yang salah tadi. Oh, ini satu lagi yang saya lupa. Ini saya mau post di mana? Ini kelihatannya tadi saya ngepostnya di general semua ini, sehingga munculnya di general. Ini nanti munculnya di general. Apa sudah nanti biar muncul di general. Di general itu maksudnya gini, ketika di tim seperti ini saya masuk di kelas saya yang saya sudah buatkan tugasannya, nanti tugasnya akan muncul di sini, akan muncul di depan sini, ini muncul di depan sini nih, mulai tugas 2, tugas 1, tugas 3, tugas 4, nanti munculnya akan di sini. Seharusnya sih saya pada saat saya bikin pertama itu saya bisa aja membuatnya bukan saya letakkan di jurnal, tapi saya meletakkan di buat channel baru penugasan, sehingga yang lain itu akan tahunya di sini. Tapi nggak apa-apa sudah, nanti itu di sini juga nggak apa-apa, bisa dilihat kok. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan.
di sesi ini, yaitu membuat penugasan di kelas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.